Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf' wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin ila kalami ma ruwiya anil imam Ja'far as-Sadiq ibn Muhammad al-Baqir qala radhiyallahu anhu idza balagaka an akhika ma takrahu fatlub lahu udran min wahidin ila sab'ina udran fa illam tajid faqul la'allahu udran la a'rifuhu la'alla lahu udran la a'rifuhu. Idza balagaka, jika sampai kepadamu an akhika tentang saudaramu, matakrahu yang kamu tidak menyukainya. Ada orang datang menyampaikan tentang A, tentang B, yang membicarakan sesuatu yang tidak kita senangi. Biasa dalam kehidupan kan gitu. Antara fitnah, adu domba dan semisalnya. Karena dalam kehidupan tidak semua orang itu mencintai kita, menyukai kita. Pasti ada yang membenci, ada yang tidak suka. Jangankan kita manusia yang penuh dengan kekurangan, manusia yang sempurna, ada yang membencinya, ada yang memfitnahnya, ada yang menggunjingnya. Apalagi kita manusia yang penuh dengan kekurangan, kekurangan fisik, kekurangan akhlak. Nabi Muhammad fisiknya sempurna, akhlaknya sempurna, ya ada orang yang nggak seneng. Itu menjadi sunnatullah dalam kehidupan. Tapi yang diajarkan oleh Nabi, sikap ketika kita mendengarkan sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak kita sukai, dibawa oleh seseorang kepada kita, dibawa, nah, bukan kita mendengarkan langsung, dibawa oleh seseorang. Ada perbedaan nanti antara mendengarkan langsung atau dibawa orang. Kalau mendengarkan langsung sudah nyata, real, nah, berarti bukan mencaci, bukan memfitnah, bukan adu domba. Orangnya langsung ngomong kepada kita, kamu gini, kamu gitu. Ini namanya menghina. Lah kalau ada orang yang datang seperti itu kepada kita, ya apa? Ambil sikapnya Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab, Rasulullah tidak membantah. Sebagaimana disebutkan dalam Maulid Diba, in khusima yasmut wala, sebelumnya apa?
In udhiya ya'fu wa la yu'agib, in khusima yasmut wa la yujawib. Ketika diganggu ya'fu, memaafkan, wa la yu'agib, tidak dendam, dengki dan sebagainya. In khusima, nah, kalau dicaci, difitnah, dituduh, apapun tuduhannya, yasmut, dim. Nah, kalau bahasa kita itu diam 1000 kata. Nah, tidak menjawab sedikit pun. Yasmut wala yujawib, tidak menjawab. Itu kalau langsung orangnya mencaci, menghina, menuduh dan lain sebagainya. Nah, itu sikap yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang diambil para ulama al-amilun, para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang benar-benar meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 100%. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu pernah dicaci dengan kata-kata apa? Kamu ini tukang riak, kamu ini sombong, kamu ini. Dijawab oleh beliau, loh, hanya engkau yang mengetahui namaku ini dan selainnya tidak ada yang mengetahui. Nggak marah dan merasa dirinya kalau dia adalah sombong, dia adalah riak, padahal beliau adalah orang yang rendah hati, yang tidak sombong. Karena tandanya sombong itu apa? Tandanya sombong itu kalau ada orang yang mengingatkan, dia akan menolak karena merasa lebih sempurna, merasa lebih hebat. Sedangkan Imam Abu Hanifah enggak. Ketika beliau masuk Masjidil Haram, mau sholat tahiyatul masjid, ada anak kecil datang ke Imam Abu Hanifah mengingatkan beliau, nggak mengatakan kau ini mambu kencur, sik cilik le, ojo kemenyek, ndak, diterima sama Imam Abu Hanifah, diterima, dipakai. Oh iya, dipakai dan mengucapkan terima kasih. Tanda apa? Tidak sombong. Karena apa? Mau menerima ketika diingatkan. Lah itu kalau langsung. Lah masalahnya sekarang kalau nggak langsung gimana? Ada yang membawa beritanya ke kita. Lah ini yang dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq, ketika ada orang datang kepada kamu membawa berita tentang orang lain, tentang kamu yang kamu tidak senangi, kalau yang kita senangi ya jelas kita langsung PDGR kan gitu. Oh, katanya fulan kamu ini dermawan, kamu ini orangnya ahli ibadah dan sebagainya. Wah, kita nggak mungkin marah, kita akan langsung seneng. Nah, tapi kalau sesuatu yang kita senangi beda, apa yang kita tidak senangi beda. Nah ini datang membawa berita tentang sesuatu yang tidak kita senangi. Fulan yang mengucapkan, fulan yang ngomong dan sebagainya, dari sesuatu yang tidak kita senangi. Sikap kita apa yang diajarkan? Fatlub lahu udhran, carikan untuknya alasan. Berapa? Min wahid ila sab'ina udhran, dari 1 sampai 70 alasan. Nah kita carikan alasan untuk apa? Agar kita tidak membencinya, agar kita tidak marah, dendam kepadanya. Ini mengajarkan apa? Agar hubungan itu sesama muslim, sesama mukmin khususnya itu tidak terpecah, tidak ada konflik di antara mereka. Karena apa? Datangnya berita dari orang ke orang. Karena itu kan menimbulkan perpecahan.
Sedangkan yang ditekankan oleh Allah untuk sesama muslim khususnya untuk apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Diperintahkan kita ini bersatu. Nah, lah sesuatu yang bisa membuat pecah belah, lah itu harus dihindari. Di antaranya apa? Kabar ini. Nah, ada orang yang membawa kabar ke kita ini dari sesuatu yang tidak kita senangi, ini harus kita carikan alasan. Nah, agar kita tidak membencinya, agar kita tidak murka, tidak dendam, tetap kita mencintai, tetap kita satu. Karena itu ditegaskan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi kalau datang berita itu jangan langsung murup, nyala emosinya, ya, dan lain sebagainya, ya. Tabayun, ya. Bisa jadi apa? Itu adalah fitnah, adu domba yang membuat kita terpecah. Nah, lah karena itu kita carikan alasan. Nah, 1 sampai 70. Nah, alasan ini mungkin enggak. Carikan alasan lain, enggak. Carikan alasan lain, enggak. Kalau sampai 70 nggak ketemu, nggak mungkin semuanya. Alasan-alasan itu nggak mungkin semuanya. Fa'il lam tajid, maka jika kamu tidak menemukan alasan setelah kamu memberikannya 1 sampai 70, fagul, maka katakan kepada diri kamu, ya, bukan kepada orangnya yang menyampaikan, kepada diri kamu, la'alla lahu udran la a'rifuhu, mungkin dia punya alasan yang aku tidak mengetahuinya. Mungkin dia punya alasan dalam menyampaikan itu, ngomong seperti itu yang aku tidak mengetahuinya. Karena itu orang yang menyampaikan kepada kita ini satu di antara dua, antara dia ghibah atau adu domba, fitnah. Ghibah kalau memang benar, datang cerita kepada kita, fulan ngomong gini, fulan ngomong gini, fulan ngomong gini, benar memang fulan itu ngomong, berarti jadinya apa? Ghibah. Nah, karena ghibah itu bukan sesuatu kebohongan, ghibah itu sesuatu yang real, yang memang benar. Nah, kalau kebohongan bukan ghibah namanya, sudah fitnah, adu domba. Nah, berarti fulan itu ghibah. Nah, dan kita akan tahu ghibah itu adalah sebuah dosa yang kita diperintahkan untuk menghindar. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum ayakula lahma akhi maitan fakarih. Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dah. Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah sebagian prasangka, banyaknya prasangka, karena sebagiannya prasangka itu adalah mengandung dosa. Jangan mencari kesalahan orang, jangan menggunjing sebagian kalian kepada sebagian yang lain, sehingga diserupakan orang yang menggunjing, ya, orang lain itu seperti tega memakan bangkai saudaranya sendiri. Ghibah. Nah, itu kalau jujur. Kalau bohong, jatuhnya fitnah, jatuhnya adu domba. Orangnya ndak ngomong apa-apa, orangnya ndak berbicara tentang kita apapun, kemudian datang orang katanya fulan kamu gini, padahal orangnya nggak ngomong apapun. Jatuhnya apa? Fitnah dan adu domba. Lah pertanyaannya, kalau kita kemudian menanggapi, ya, ya, dengan apa? Akhirnya meluapkan juga apa yang ada dalam diri kita tentang fulan itu ya gini, fulan ya gini. Akhirnya apa? Kita berarti terpancing dosa, muncul dosa. Diberi kesalahan itu seperti kucing dikasih ikan, akhirnya makan, kita kemakan, akhirnya kita melakukan
dosa. Ya. Fitnah adu domba, akhirnya kita melakukan hal yang dibenci sama Allah. Ya. Karena adu domba salah satu sifat atau perbuatan yang bisa mencegah seseorang masuk surga. La yadkhulul jannah gattat ainamam, tidak masuk surga. Orang yang adu domba. Lah tegas kalau kita menjalankan di situ sesuai dengan apa yang datang kepada kita, maka kita ini bukan ta'awun alal birri wat taqwa, tapi ta'awun alal itsmi wal udwan. Kalau kita merespon yang berita yang datang dengan sikap yang sama dengan berita itu, maka kita ini saling bantu dalam dosa, dalam keburukan, kejahatan. Padahal itu dilarang oleh Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tapi ketika kita tidak merespon, malah justru kita ambil sikap ini, oh mungkin dia punya alasan yang aku nggak tahu. Lah ini kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita membuat orang tersebut menjauhkan orang itu dari dosa tambahan. Sudah berhenti dosanya dari apa yang dia sampaikan, setelah itu sudah selesai. Maka kalau sikapnya Imam Al-Ghazali kalau nggak salah atau Imam Syafi'i, ketika ada datang orang seperti itu, kalau kamu benar, aku maafkan orangnya. Jadi kalau apa yang kamu sampaikan kepada kamu benar, aku maafkan orangnya. Ya. Tapi kalau kamu dusta, aku mohonkan kepada Allah agar Allah mengampunimu. Alias apa? Tidak merespon. Tidak merespon. Orangnya datang ngomong, tidak direspon. Malah justru kalau memang kamu benar, aku maafkan dia. Tapi kalau kamu bohong, aku mintakan kepada Allah agar Allah mengampunimu. Selesai. Ini ta'awun 'alal birri wat taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kita belajar dari sikapnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sikapnya para sahabat, sikapnya para tabi'in, orang-orang yang mulia ya, dalam menghadapi segala keburukan, fitnahan, adu domba dan yang lain sebagainya, sehingga kita tetap menjadi ummatan wahidah, ummah yang bersatu atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.